Ya dengar dulu Tat, ini saya mau jelaskan iman saya, jangan dipotong ya. Iman kamu pakai kitabnya orang, ya harus nanya ke orangnya yang punya kitab. Bentar dulu, itu nanti pembahasannya berbeda ya. Kitab orang apa bukan dan nanti kita ini. Maksud saya gini, bagaimana dikatakan di sana Tuhan berfirman, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, jadi bagaimana Yesus itu hadir di dunia? Ya dialah yang berkata. Di waktu Filipus berkata, tunjukkan di situ. Kalau Yesus itu punya titik, Tuhan punya titik juga gitu. Tunggu dulu. Makanya di saat Yesus berkata, kan segambar. Ya, siapa Tuhan yang melihat anak, dia telah melihat Bapa. Oke, saya nanya, Yesus kan laki-laki, berarti Tuhan itu laki-laki juga gitu. Ya mau laki-laki mau perempuan ya itu nanti. Ya makanya ya. Maksudnya segambar itu gimana? Ya segambar bagaimana Tuhan itu? Bagaimana manusia ya berbicara dengan mulutnya, ya berdengar dengan telinganya, melihat dengan matanya. Yang saya tanyakan tadi ke Ustaz tadi, di saat Anda mengatakan Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, ya maha berfirman, dengan apa dia dengan ini, dengan maha melihatnya, dengan maha mendengarnya, dengan apa? Gambaran apa yang mau dijelaskan tentang ini? Saya jelaskan Major, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Tidak ada yang seperti aku di muka bumi. Tidak ada. Yang kemaha ada tidak ada, tapi dia memberikan clue-nya bahwa dia itu segambar dan serupa dengan ciptaannya. Oke, kalau serupa, ya. kalau manusia punya titik, Tuhan punya titik juga. Jawab dulu, jawab. Berarti kalau serupa di situ, enggak, manusia punya titik. Apakah Tuhan punya titik juga? Ayo jawab dulu. Kalau merujuk kepada kemahaan Tuhan, tidak ada yang serupa dan setara dengannya, tidak ada. Dia satu-satunya. Iya, maksudnya serupa itu bagaimana, Major, maksudnya serupa itu gimana? Manusia bicara pakai mulut, berarti Tuhan pakai mulut. Manusia pakai titik, berarti Tuhan juga punya titik gitu. Iya, semua. Bagaimana manusia itu adanya seperti itu. Jadi maksud saya gini. Jadi di saat Tuhan Anda mengatakan, ya, dia maha melihat, maha mendengar, maha berucap. Dengan apa? Ya, makanya saya tanyakan tadi pada Ustadz Tata. Di saat di akhirat nanti orang-orang mukmin mengenali Allah itu seperti apa? Silakan. Udah dijelasin, Jor. Masalah nanti Tuhan itu seperti apa? Ya nanti. Wujuh yaumaitin nadhira itu nanti. Tapi selagi kita itu di dunia, enggak usah. Belum dikasih tahu berarti bagaimana? Seperti apa ya gini, Jor? Enggak usah kita itu nanya gini, seperti apa ya Tuhan itu ya? Enggak usah, wong nanti itu. Yang penting kata Musa, kamu tidak bisa melihatnya. Dia tidak serupa dengan apapun. Udah. Itu loh, masalahnya. Nanti ingin membuktikan seperti apa ya nanti. Wong ayatnya wujuh yaumaitin nadhira itu nanti. Jadi itulah bedanya keimanannya Ustadz Tata dengan keimanan non kami. Oke, berarti Ustadz Tata tidak mengenali Tuhan Anda. Gini, oke. Berarti imannya Kristen Tuhan itu punya titik seperti Yesus gitu. Ya, mau apapun Anda bilang bagaimana manusia. Nah, dijawab aja. Berarti Tuhan punya pantat gitu, tuh punya bokong, punya titik gitu ya. Semua. Oke. Ya gitu. Jadi harus konsisten. Bagaimana harus konsisten dengan yang namanya segambar dan serupa. Segambar dan serupa dengan kita. Ya. Seperti itu, Tad. Kita di situ kan perempuan laki-laki, manusia. Di mana? Nah, manusia itu coba segambar dengan kita. Mari menciptakan manusia segambar dengan kita. Manusia ini ada laki-laki dan perempuan. Nah, Tuhan ini yang mana nanti milih yang mana? Yang laki-laki atau yang bincung? Ada yang perempuan, ada yang bincung. Tunggu saya jelaskan dulu. Di saat Tuhan berfirman, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Yang diciptakan itu siapa dari tanda pada saat itu dalam firman-Nya itu? Manusia menciptakan Adam, kan? Oke, menciptakan manusia. Adam. Enggak, sekarang gini, menciptakan manusia segambar manusia itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Ayo. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Tapi kan dia manusia dia. Bukan dari debu tanah, dari tulang rusuknya Adam. Ya intinya. Setelah dia jadi manusia. Oke, berarti kamu tidak sama ya Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Musa.
kalau Tuhannya Musa itu Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Tapi kalau Tuhan tidak ada. Kalau Tuhannya Kristen, Tidak ada yang sama dengan kemahannya. Punya titit, punya pusar, punya bokong, punya pantat gitu ya. Ya iya, jadi kesimpulannya Ya kalau udah. saya lihat Ya udah. dari penjelasan Ustaz Tata, Ustaz Tata itu belum mengenal Tuhannya. Kami sudah mengenal Tuhan kami. Jadi bagaimana Nah, iya, mengenal kalau kami di Tuhannya kamu akhirat? manusia, Tuhan Kami itu sudah manusia. jelas. Tidak akan mungkin saya Jadi intinya saudara-saudara, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Musa beda. Kalau Tuhannya Musa, kalau Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun. Kalau Tuhannya Kristen manusia, beda ya. Jelas sudah ya? Ya iya. Jadi Ya, kami nanti Iya. jadi kami nanti kalau jumpa dengan Tuhan nanti di surga, Iya. sudah jelas kami mau yang melihat yang segambar dengan manusia, tidak mungkin yang berbentuk Jadi kalau pohon, tidak Tuhannya mungkin. Yesus Itu. roh. Jadi Kalau pencariannya Tuhan- sudah diperkecil, Oke. Ustaz Tata. Bedanya Ya. kalau Tuhannya major manusia, kalau Tuhannya Yesus roh. Tidak kelihatan. Itu bedanya. Iya, Tuhan kami roh. Tapi dia itu ada mata, ada telinga, tapi dia punya mata maha Gimana melihat, sih? maha mendengar. Gimana Kalau ada roh, ada manusia telinga itu? punya telinga, tidak Udahlah, maha Jor, dia. Jor. Intinya Jor, Tuhannya Yesus roh, Tuhannya major manusia. Ya, Tuhan saya juga roh. Kan roh Allah Bapa itu, rohnya Elohim, rohnya Yahweh itu yang diam di dalam diri Yesus Kristus. Makanya Yesus dipanggil Roh Tuhan. roh itu punya mata, punya titik gitu. Iya, gambarannya seperti itu. Contohnya, di saat saya potret, bentar dulu, bentar. Di saat saya dipotret, ya potret saya dipajang, hasil potretannya dipajang. Ini Bagaimana nanti kalau saya punya kuping ada sama dengan Kristen yang dia ada di potret? Jor, major. Nanti kalau ada Kristen naik, saya bilang nanti. Kata major, Tuhan itu punya titik. Nah, Saya tanggung jawab. iya. Saya tanggung jawab. Iya, Ya, iya. saya iya. Iya. Apa yang saya katakan saya bertanggung jawab. Saya punya dalilnya kan gitu, bukan saya Oke. ngomong sembarangan. Putri Sion, benar Tuhanmu punya titik di dalam Kristen? Oke, coba naikkan Kristen yang Ini putri ini. ini Coba loh. Ada putri. enggak, kalau Anda mungkin mau. Putri Sion, Mana dia? tanya dulu ini, coba nih. Oke, silakan. Coba, Putri Silakan Sion. Anda mungkin Anda percaya dengan Putri Sion. Silakan Anda cross check. Silakan apa yang saya katakan. Silakan. Putri Sion, benar Tuhanmu punya titik? Bukan seperti itu, Ustaz, Manusia, penjelasannya. Makanya Kok langsung ke titik larinya. Titit itu ada di dunia, titiknya, titit di dunia, bahasa titit. Ya di Jelaskan dulu mana bagaimana itu. lagi naik udah ditanyain, jangan ketawa Ustaz Hanafi. Ah, baru naik nih Ustaz bahasa Hanafi ke pula. Ustaz Ya, emang bener. Kanafi keneng. Enak Tanya dong. pertanyaan begini kan? Hmm. Nggak ikut Ya iya, aku, ini nggak major ini tahu. loh. Tahu lah major ini gimana major? Apa Masa sih? Tuhan punya gituan? Kata major itu loh. Tuhan itu seperti manusia, punya titik, punya pantat, punya bokong gitu. Menurut Putri Bang gimana? Major nih bahasa apa Bang Major? Aku kurang percaya ini Bang Major. Ya aku kurang Bahasa apa percaya. ini? karena- Oke, gini Ayo, aja, ayo, Tat. Lawan Jor, Nah, lawan. Oke, gimana? Ustaz Awalnya gimana Tata aja Bang buat Major? Ustaz Tata buat penjelasan Putri Sion gak percaya. Oke, biar aku menjelaskan. Tadi kami diskusi sama Ustaz Tata, ya. Bagaimana tentang ketuhanan di Islam dan di Kristen ya. Nah, tadi saya bertanya kepada Ustaz Tata. Tuhannya katanya tidak bisa dilihat, didengar pun tidak bisa, ya. Tidak bisa disetarakan dengan apa. Saya tanya, ada ayatnya bahwa Allah itu bisa dilihat, ya, di surah Al-Qiyamah 22 ayat 23. Ya. Nah, dia mau nanti itu tidak itu nanti katanya. Oke, coba balikan pertanyaan itu kepada saya, start ulang. Nah, dibalikkan pertanyaan itu kepada saya, apa kamu bisa mengenali Tuhan nanti di Langsung intinya, di akhirat? Jor. Iyalah, Langsung iya. inti. Baru saya bawakan Intinya, dalilnya. Jor, ini udah intinya Jor. Iya. Tuhannya Kristen itu punya titik apa enggak? Bukan Udah gitu. sebentar aku mau Biar- dengerin biar- Bang biar Major. jangan pusing, Putri Sion, tunggu. Oke. Ada zakar kuda itu di dalilnya itu ada zakar kuda mungkin gitu ya, Mayor ya? Oke. Jadi gini, oke, coba dibalikkan pertanyaan kepada saya. Coba, bagaimana kamu mengenali Tuhan nanti di surga? Oke. Nah, saya bawakan Iya, dalilnya, iya, iya. kejadian 1 ayat 26. Ini Putri, Ya, Putri, bahwa dengerin. Dulu Jor, kamu tuh lama gini. Kata Major Tuhan itu Satu-satu.
Dia satu-satu, Jor. Tuhan itu segambar dengan manusia. Manusia punya mulut, Tuhan punya mulut. Manusia punya Aku titik, bingung. Tuhan punya titik. Gitu. Bener nggak? Tapi bingung kalau juga ya ini Bang Major. saya nanya ke Yesus, Gini, Yesus, kan Tuhanmu saya itu berangkat dari punya dalil itu menjelaskannya. Bukan, Tata. Saya kan Tuhan berangkat punya dari itu. dalil. Haleluya, aduh. Dalilnya gini, saya bawakan kejadian 1 ayat 26 tadi bahwa Tuhan berfirman, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi bagaimanapun nanti orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu, yang melihat Tuhannya itu ya seperti manusia, tapi bukan seperti manusia yang punya daging, Lah, secara roh. Loh, Ya, katanya dia punya segambar mulut, itu, punya eh. mata, punya telinga. Katanya Ya, segambar itu seperti di foto. bagaimana? Iya. Jor, seperti di foto, misalnya kamu foto telanjang, terus gambarnya itu telanjang juga enggak? Kan segambar. Dengarkan dulu. Yang kesamaan yang dimaksud bagaimana Tuhan itu bisa bagaimana manusia itu bisa melihat, Tuhan juga bisa melihat, tapi dengan kemahaannya. Maha melihat. Iya, Dia bisa terus mendengar, manusia bisa mendengar itu- tapi dengan Oke, maha mendengar. Manusia itu, Jor, manusia kan bisa pipis. Berarti Tuhan pipis juga. Bukan ke sana. Ini secara roh. Maha pipis. Gambar. Berarti Oke, beda. oke, gini aja Bang Ustaz, Major, daripada Bang kita Major. mutar-mutar. Bang Major, sebentar, Bang Tahta, sebentar. Kita Iya, ngobrol iya. dulu ini sama Kristen, Bang Major. Kalau Tuhan kita mereka tanya sisi kedagingannya tentang mereka Tuhan Yesus mau makan, emang dia emang makan, memang sisi kemanusiaan makan. Dia tidur ya memang tidur. Memang Mama jadi tidak percaya. jadi gini, sama Putri Tuhan. Dalam Sion. sisi kemanusiaannya Bang Tahta, tapi kalau beda Udah lagi dengan dibilang sisi kok, kalau kerohaniannya. Tuhannya Yesus tidak kelihatan, kalau Tuhannya Kristen kelihatan. Beda Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus. Tidak Ayo Bang percaya Major, sama kita dia. turun aja Bang Major. Pusing aku. Pusing. Enggak, sebenarnya Ustadz Tata itu mencoba mau menggiring ke yang lain. Karena kenapa? Tadi batasannya itu masih Ngapain? batasannya Mau digiring apa? Tuhan, Bukan bukan bola, lari ke digiring. Yesus, ya. Dia lari ke titik. Yang maksud saya, Loh, bagaimana ya, dia menjelaskan? Pikirannya kotor Ah, sekali. Nah, bukan kotor gitu, kata Major. Segambar itu semua yang dimiliki manusia, segambar itu dimiliki oleh Tuhan. Manusia punya Oke, apapun ya gini Tuhan aja seperti Ustaz, itu. gini aja Ustaz Tata. Sekarang Ustaz Tata diskusi sama Putri Sion. Coba tanyakan dulu tentang tadi kan Anda sudah pernah diskusi sama si Billy. Nah, Oke. sekarang Putri Sion mau menjelaskan sekarang versinya saya dia mau diskusi tentang dengan kejadian Putri. 1 ayat Putri. 26. Ya, silakan. Oke Putri, Bang. tema yang kamu kuasai dalam Bible sekiranya kita bicara pakai dalil apa yang kamu kuasai? Sebetulnya ada. aku nggak ingin membahas tentang agama sih, bukan masalah nggak ada. Diam dulu, kayak inspirasi. Nggak ada, Aku kesini nggak tuh ada bingung. kualitas. Ada, Yo sini. ada pula aku jawab nanti. Eh, Nggak bisa. Nah, kalau Anda Bang Tahta bertanya sama saya, Gimana Ustaz Hanafi? Gimana Ustaz Hanafi? Yes, si Yosi nggak posisi di situ. Posisi untuk debat itu nggak pas untuk jauh kalau untuk Ustadz Tahta. Cuman masalah sama Ngapain? Mayor itu yang jadi masalah. Jadi betul ya Ustadz Anda begitu sama saya. La ilah, la ilah. Itu tadi diskusi sama Ustadz Tahta. Yang dimaksudkan itu lebih rinci lagi bahwa Tuhan itu, kita ini manusia itu memiliki namanya segambar tuh artinya dari Yahudi dan versinya Islam tuh sama. Beda. Artinya dalam hal ma'ani namanya. Apa itu ma'ani? Kullu sifatin mawjudatin qaimatin bi mawjudin au jabat lahu hukman. Ada diri pada manusia itu seperti kudrah, kuasa. Kita punya kuasa nih. Mau naik komal atau mau turun dari komal kita bisa. Kita mau ngapain nih kekuasaan kita. Cuman bedanya nanti dari maknawiyahnya. Artinya kalau maknawiyahnya adalah kalau manusia itu kudrah, kalau Allah qadirun, maha kuasa. Begitu Mayor. Nanti kalau posisi di manusia tuh punya nggak sifat rububiyah? Punya. Tadi dijelaskan sama Ustadz Tahta tuh ada yang namanya selain kuasa itu adalah sama, ya, irodah, berkehendak. Nah irodah yang ada pada diri manusia itu beda. Kalau posisi untuk Tuhan muridun, maha berkehendak. Tadi Mayor sudah ngomong juga. Jadi Mayor ini yang salah mensprepsep diumpamakan yang ada pada diri manusia. Ujung rambut sampai ujung kaki sama. Itu bukan kayak gitu yang dimaksud Ustadz Tahta. Hayat, kita hidup.
Nah, tapi kalau untuk Allah Hayyun, Maha Hidup, ya. Nah, ini yang harus di posisi difahami sama Mayor. Ilmun, kita punya ilmu pengetahuan. Tapi kalau untuk Tuhan, Alimun, Maha mengetahui. Basar, untuk manusia melihat, kita ada lihat. Baik melihat secara panca indera yang zahir maupun yang batin kita ada lihat. Tapi kalau untuk Tuhan, Basirun, Maha melihat. Gitu Bang Mayor. Kalam, kalau kita nih berkata-kata, untuk Tuhan itu posisinya mutakallimun, dia yang berfirman. Nah, beda. Perkataan yang ada pada manusia itu berupa susunan kata, suara, huruf yang tersusun. Kalau untuk Allah nggak bisa. Bila sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf, artinya dengan cara diilhamkan. Begitu. Itu yang harus dipahami sama Bang Mayor. Mau ngerti, mau paham atau nggak paham itu bukan urusan kita. Ustaz Tahta sudah menyampaikan sesuai dengan dalil dan sesuai dengan apa yang diketahui. Masalah Kristen mau paham apa tidak ya bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran. Bukan berarti punya hidung, punya gigi, punya mulut, punya lidah. Beda sama Tuhan. Itu Bang Mayor. Lah nanti kalau punya nonot masa iya kita Tuhan punya nonot? Aneh. Kayak apa gedenya itu? Oke, gini Ustaz, gini Ustaz Nabi. Maksud saya gini, di saat tadi saya bertanya tentang bagaimana mengenali Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti kepada Ustaz Tata, kan harusnya itu ranah dia untuk menjelaskan. Makanya dia tidak ada dijelaskan di dalam Quran bagaimana untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Oke, makanya saya buat lagi tadi tantangan baliklah sama mau Ustaz Tata. Oke, coba Anda tanyakan kembali pertanyaan itu kepada saya. Pertanyaan saya Anda balikan kepada saya. Kan saya bisa menjelaskannya dengan dalil saya, gitu loh. Bagaimana kamu melihat Tuhan? Coba. Bentar. Bagaimana manusia diciptakan Tuhan adalah makhluk yang paling tertinggi kemuliaannya di antara makhluk daripada ciptaan yang lain. Bagaimana Jadi caranya Tuhan kamu melihat itu Tuhan? Seperti bentar, apa Tuhan itu? Coba. Ya bentar lah Ustaz. Jadi bagaimana Tuhan mengatakan berfirmanlah Tuhan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi Berarti bagaimanapun segambar nanti itu- untuk mengenali Tuhan Oke. itu, Berarti kita itu pasti segambar merujuknya itu- kepada berbentuk manusia yang Oke, bisa berarti berbicara, kata-kata segambar bisa di situ- melihat. Major. Berarti kata-kata segambar di situ apa yang dimiliki manusia itulah yang dimiliki Tuhan sama gitu. Ya, bagaimana manusia itu Ya, bisa melihat, oke. mendengar? Berarti seperti itu. Kalau pohon kan tidak mungkin. Kalau ada di sana nanti pohon berbicara, akulah Tuhan, kan tidak akan mungkin saya percaya. Karena Oke. sudah cluenya sudah dikasih tahu Oke, bahwa Tuhan berarti itu juga berserupa dengan apa manusia. yang dimiliki manusia itulah yang dimiliki Tuhan. Manusia punya apapun seluruh anggota tubuhnya, Tuhan juga seperti itu gitu ya. Yang dimaksud gini loh. Sebentar, Ustaz Tahta begini. Tadi Gimana? saya nggak membenarkan ya kan. Kalau memang Anda bertanya nggak usah pakai dalil Bang Major, mereka kan kalau memang bukan seiman kan juga mereka juga nggak ngerti. Nah sekarang kamu dialog dengan saya pakai dalil, berani nggak tentang ketuhanan? Ya ini aja sudah tadi Ustaz Tata udah mengaku bahwa Gini aja, Tuhan gini, Anda gini. itu tidak ada Major dijelaskan sama- bagaimana gini, mengenalinya. Jor. Langsung pakai tema Major. Kamu dengan Putri Sion lawan saya, pakai dalil gantiannya. Gimana? Bang Ya. Major, saya nggak ikutan. Gue bukan Islam tahu. Tanya mereka. Enggak usah. Ini aja Ustaz Tata udah mengaku tadi bahwa dia telah mengatakan di dalam Quran tidak ada Tuhan menjelaskan bagaimana nanti untuk mengenali dia di akhirat. Iya, saya nanya ke Yesus juga gitu. Bukan justru cuma di di- Al-Quran, Major. Bukan hanya di Al-Quran. Saya nanya ke Yesus, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Mana dalilnya? Matius 11:25. Seperti apa dia Yesus? Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa. Gini loh Ada Ustaz, 5:37. kalau kita diskusi bukan itu ditanya hanya iman kita Al-Quran, ya Major. dijawab secara Quran Major. kita. Bukan hanya Al-Quran, Jor. Bahkan saya udah kenal akrab dengan Yesus, ditanya Yesus sama seperti Al-Quran. Yesus menjawab, dia di Kok jadi langit, framing tidak gini kelihatan." ceritanya Ustaz Tadanya aduh. Jadi gini. Di rata-rata saya lihat dalam penjelasan diskusi-diskusi dalam komunitas Islam ini banyak kan ditanya imannya larinya buka Bible ya.
Seperti itu. Aku bingung di situ. Oke, Contohnya sekarang kalau kami gini ditanya aja, tentang oke, iman oke, kami, oke. Sekarang ya gini. kami ya tetap konsisten dalam Oke, pembahasan Jor, dari gini aja, dasar Jor. iman kami, dari Bible Oke, kami. tentang ketuhanan gini aja Jor. Tentang ketuhanan saya pakai 3 dalil. Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Gimana? Hah? Kita kan tadi diskusi dua arah, ya Anda dari Islam, saya dari Nah, Kristen. itu, Jor. Lebih Bagaimana mudah. tadi? Bukan, ini belum tuntas tadi. Bagaimana mengenali? Anda sudah mengakui Tuhan Anda tidak menjelaskan bagaimana untuk mengenalinya nanti di akhirat. Nah, saya sudah menjelaskan bagaimana kami untuk mengenali Tuhan kami nanti di surga. Oke. Jelasnya itu Oke, tidak akan jadi- mungkin ada berbentuk Oke. pohon. Jelas itu berbentuk yang namanya manusia. Makanya Major, Tuhannya Musa Yesus dengan Kristen beda. Kalau Tuhannya Islam, Yesus Musa sama Major. Gitu loh. Tuhan itu tidak kelihatan, tidak bisa dilihat, didengar, tidak serupa dengan apapun. Itulah Tuhannya Islam, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa. Saya pakai dalil ini. Kalau Tuhannya Kristen bisa kelihatan, yaitu Yesus yang punya ini, punya itu gitu. Itu Jor. Itu bedanya Jor. Kamu udah paham Bible. Gini Jor, kalau ada orang debat dengan tahta, ada ngerti Bible, jadi mainan tahta itu. Aduh, kok jadi mainan Anda? Anda sudah jujur tadi. Ada poin yang sambil tadi bahwa Tuhan Anda tidak menjelaskan bagaimana untuk mengenali nanti di Iya, akhirat. iya. Jadi Tuhan ibaratnya Yesus kita masih tidak bisa menjelaskan. buta. Kita Oke. masih Anda itu Oke, mau sekarang mengenali saya Tuhan nanya ke kamu, Anda. Jor. Saya mau nanya ke kamu Jor ya, pakai ajaran Yesus ya. Coba. Kalau kami Yesus jelas, kami menjelaskan sudah Tuhan? mengenali bahwa dia itu pastinya itu segambar dengan manusia. Ya, udah dikasih tahu cluenya. Dia itu punya Iya. mata seperti Tapi manusia, kamu halnya tak manusia, paham dalil punya itu, telinga. Antara Tapi yang namanya pemahaman Tuhan itu dia Yahudi- maha Antara segalanya. pemahaman Yahudi dengan Kristen beda memang tentang ayat itu. Kalau pemahaman Yahudi sama seperti Islam tentang segambar itu. Tapi kalau menurut Kristen, Tuhan itu punya mulut dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya seperti itulah Tuhan. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Tata. Ya sudah kamu baca, coba baca Ulangan 6 ayat 4, coba Tidak baca. pernah. Coba baca Ulangan 6 ayat 4. Kalau si Billy Anda menjadi rujukan Anda untuk pembenaran dalil coba Anda, kamu baca. si Billy pun tidak ada apa-apanya itu manusia gambrol. Aku udah lihat dia itu. Berang-berang juga Oke, dia. kalau gitu, saya nanya ke kamu, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus sama enggak? Apa? Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus sama enggak? Sama. Oke, Tuhannya Yesus Allah Bapa. Apa? Sama, siapa? Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus Allah Bapa. Oke, Tuhannya Kristen. Allah Bapa. Oke. Terus Yesus sendiri ngaku utusan. Nah, Kristen menganggap Yesus seperti apa? Sebagai apa? Ya dengan Yesus kami mengenal Tuhan. Gimana? Saya nanya Yesusnya. Yesus ngaku Iya. dirinya sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Ya dia diutus, firman-Nya diutus menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Oke, mana ucapan Yesus? Aku ini firman yang diutus. Mana ucapan Yesus loh? Ya kalau kita mencocok-cocokkan sesuatu kata-kata itu tidak ada. Tapi dia berkata aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku ada. Oke. Tuh. Mereka juga Waalaikumsalam di dalam warahmatullahi kita. wabarakatuh. Dinda Andreas. Tapi yang kamu lupa, mereka juga satu, Major. Hah? Mereka juga satu. Coba baca ini ayatnya gini, Jor. Memang mereka- bukan hanya Justru Yesus. itu karena kesatuannya Roh Bapa Dengerin itu dulu, sendiri Jor. dengan Yesus, Jor. maka dia dipanggil Tuhan. Jor, dengerin dulu, Jor. Bukan hanya Yesus yang satu dengan Bapa, mereka juga satu. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Mereka juga satu. Yohanes 14:20, Yohanes 17:21. Aku, Bapa, Yesus, mereka satu. Memang satu. Yesus Ya pun sudah. mengakui, Pak. Aku di dalam Oke. Bapa dan Bapa Oke, di dalam aku. berarti- Siapa yang telah melihat Anak, dia telah melihat Bapa. Berarti Tuhannya Kristen ada 15. Pertama Bapa, Yesus, Roh Kudus 3 sudah. Ditambah mereka 12 muridnya. 12 tambah 3 menjadi 15. Waduh, 15 Tuhannya Kristen satu itu semua. Oke, gini aja, kita buktikan aja. Apakah Tuhan Anda Allah Subhanahu wa taala sama dengan Tuhannya para nabi terdahulu? Sama? Oke, saya juga mengatakan Tuhan saya dengan Tuhannya para nabi terdahulu sama.
Iya sama. Kalau Tuhannya Kristen dengan Tuhannya nabi-nabi beda. Oke, mari kita buktikan. Mari Oke, kita sekarang buktikan. pakai dalil ya. Oke. Dengerin kita dulu saya. buktikan. Dengerin dulu, buktikan Bukti. ya. Tunggu. Tunggu dulu Tunggu, saya Ustaz. dulu. Tunggu, Kita Ustaz. buktikan. Oke. Tunggu dulu saya dulu. Setelah itu kamu tunjukkan ya. Ya, di mana samanya Tuhannya para nabi itu? Sama-sama pertama, Tuhan itu satu. Perjanjian Lama Ulangan 6 ayat 4. Perjanjian Bukan Baru seperti 14, itu. 12. Loh, Kita membuktikan secara kenyataannya. Bagaimana kita mengimaninya? Loh gimana sih? Oke, Kalau sekarang Anda hanya gini. mencocok-cokokkan gitu ya, Oke, Anda sekarang bisa gini, cocok logik gitu. Oke, sekarang Maksud saya gini, kita buktikan. Puncak dari keimanan seseorang itu Jor, adalah Jor, pengakuan. Jor. Anda Kita baru buktikan, coba Jor. Anda mengucapkan kalimat syahadat Anda dengan Oke, Elohim. kita buktikan Jor. Tuhannya Musa satu, Tuhannya Yesus satu, Tuhannya Nabi Muhammad satu, yaitu Allah. Tuhannya Major berapa? Gini mak, pembuktiannya bukan seperti itu. Puncak dari keimanan seseorang adalah pengakuan. Jawab dulu, Jor. Takut, Jor. Nah itu bukan takut. Justru Oke, ada yang berapa takut Tuhannya Kristen? Ustaz. Tuhannya Kristen ada berapa? Dengar dulu, kita buktikan. Kalau memang Jor. Anda benar-benar beriman pada Tuhan dan para Jor. nabi terdahulu, Jangan Anda takut. bersahadat dengan kata Elohim, kalau enggak Adonai. Ya, kalau Jor, enggak nggak usah takut, Yahweh. jawab dulu, Jor. bersahadat. Jawab Aku akan mengucapkan iman rasuli saya dengan Adonai Elohim, kalau enggak Yahweh. Nah, coba kamu baca dalam Bible kamu. Kalau Tuhan memang itu bukan siapa Tuhan dalam saya, Bible? itu akan berat saya mengatakan karena itu bukan Jor, bagian Jor, dari Jor. iman saya. Jor, Major. Tuhannya Musa dalam Biblemu siapa, Jor? Elohim. Oke, coba baca Ulangan 6 ayat 4, coba baca. Ah, Coba baca. Elohim nggak di situ tulisannya, coba. penyebutan Tuhan di para nabi terdahulu adalah Hasem, Adonai, Elohim. Jangan kemana-mana, Ya, Jor. namanya Yahweh. Itu tidak bisa sembarangan Major dikatakan. ini gimana sih, Major ini? Anda tidak berani. Kalau Anda mau mengatakan Tuhan Anda sama dengan Tuhannya para nabi terdahulu, buktikan. Saya mengatakan Tuhan saya sama dengan Tuhannya para nabi terdahulu. Akan saya buktikan juga. Pindah yang kedua, Jor. Pindah Saya yang akan kedua. mengucapkan iman rasuli saya Jor. dengan Jor. aku Udah, pindah percaya topik kedua, kepada Jor. Yahweh. Jor, Ya. dengerin, Jor. Tuhannya Nabi Muhammad tidak bisa dilihat. Kalau Tuhannya Musa bisa dilihat apa enggak, Jor? Tidak bisa dilihat. Tidak bisa. Kalau Tuhannya Kristen bisa enggak? Tidak bisa. Siapa Tuhannya Kristen? Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan kami itu Allah Bapa, tapi kamu nggak bukan mengenal Yesus. dia lewat Yesus Kristus. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Ya, dengan Yesus Kristus kami mengenal Tuhan, makanya kami mengenal dia Yang Tuhan. saya tanya itu, yang saya tanya Yesus Tuhan apa bukan? Gini Stad. Yang namanya Tuhan itu, Tuhan itu, ya definisinya adalah penguasa. Begini Penguasa. itu bukan jawaban, Jor. Tapi Bukan Yesus jawaban, itu Jor. bukanlah Jor. sang sumber. Jor. Sang sumber itu Hey, Allah Bapa. halo, Yesus itu Pak Sopir, adalah pelan-pelan, firman Pak yang menjadi Sopir. manusia. Pak Sopir, pelan-pelan dijawab dulu, Pak Sopir. Jangan gini. Gini itu bukan jawaban. Enggak, Anda berkutat kata Tuhan. Kata Tuhan itu adalah penguasa. Ya, Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan. Dia penguasa. Gini, Jor. Pertanyaannya Buktinya apa? raja di segala raja dunia ini sujud Saya pada nanya, dia. Jor, gini itu jawaban apa bukan sih? Gini itu. Jadi gini itu jawaban apa bukan itu? Anda tidak bisa melanjutkan tantangan tadi. Ya, karena kenapa? Anda ragu. Tantangan apa, Jor? Gugur Bukan keimanan jelas. Anda, Ustaz. Kalau memang Anda betul, Anda mengatakan Tuhan Anda sama dengan Tuhannya para nabi, mari kita buktikan. Oke, buktikan ya. Oke, buktikan. Tuhannya Oke. para nabi tidak bisa dilihat. Kalau Tuhannya Kristen Bukan bisa seperti dilihat. itu. Puncak dari keimanan seseorang adalah pengakuan. Oke. Contohnya, kalau saya mau masuk jadi seorang muslim, saya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Berarti Oke. saya sah menjadi seorang muslim. Oke, sahadatnya Oke, gini. sekarang Oke, Anda oke. coba mengucapkan Oke, 2 sekarang kalimat gini. syahadat Jor, Anda Jor, dengan Jor. namanya Jor, Yahweh. dengerin dulu, Jor. Sahadat itu mengakui bahwa Allah itulah satu-satunya. Itu sahadat. Nah, coba kamu baca Yohanes 17:3. Iya, Allah satu-satunya. Kami juga mengakui Tuhan kami Yohanes satu-satunya. 17:3. Baca dulu Yohanes 17:3. Di situ menyebut Elohim atau Allah? Mutar-mutar Ustaz, katanya mutar-mutar. Jor, sahadat Mutar-mutar. itu. Tantangannya Sahadat dilanjut itu, dong, Jor, Ustaz. Jor, Jor, Kita Jor. itu konsisten gitu dalam ranah diskusinya. Ya, makanya konsisten. Sekarang sahadat Oke, itu. coba Anda bersahadat dulu. 2 kalimat syahadat dengan
Yahweh. sekarang Aku Yesus. percaya kepada Yahweh, Khalik Loh. langit dan bumi. Sekarang Anda bersahadat. saya sama dengan Yesus. Tidak ada Yahweh. Jor, Major. Sahadat Tidak saya ada Tuhan sama selain dengan Yahweh. Yesus. Bisa nggak? Nah, lo Yesus saja dah nyebut Yahweh kok. Nah, coba sekarang coba baca Yohanes 17:3. Itu buktinya saya itu tidak berat mengatakan karena Tuhan saya adalah Yahweh itu. Dengerin, Jor, Major, dengerin. Apakah sahadatnya Yesus dalam Yohanes 17:3 menyebut Yahweh atau menyebut Allah? Coba baca. Inilah hidup yang kekal, coba baca. Itu nama cocokologi karena ada di sana Tuhan Lo kita itu. baca dulu, baca dulu. Tuhan kita itu Esa cocokologi. Baca Puncaknya dulu, Pak. Jor, Tantangan baca. tadi. Sahadatnya Yesus itu menyebut Yahweh atau menyebut Allah? Coba. Yohanes 17:3, coba. Ya mari kita buktikan. Apakah Ya, yang Anda buktikan, baca, katakan Anda Jor. beriman pada Makanya Tuhannya dibaca, Abraham, Ishak dan Jor. Yakub, atau saya yang beriman kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Caranya Yakub? membuktikan, Jor. Caranya membuktikan, coba kamu baca Yohanes 17:3. Di situ menyebut Yahweh, Elohim atau menyebut Allah. Tip layar teman-teman. Coba, ayo. Mutar kata ini. Saya baca, Mayor. Saya baca. Kita kan mau pembuktian loh, Satata. Makanya cara membuktikan itu coba. Kalau Anda mengaku-ngaku Tuhan Anda adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tidak berani membuktikan, bagaimana mau Mau pecah dipercaya? kepalaku, Ustaz Nafi. Mau pecah kepalaku ini. Baca dulu Mayor 17:3. Coba baca dulu, coba. Di situ Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. nah, dan nyebut Yahweh di Memang situ. iya, satu-satunya adalah Elohim itu, yaitu Yotepape. Ya udah. Ya udah dah nyebut Yahweh di situ. Oke, sekarang gini aja. Mungkin Ustaz ini harus dibawa dulu ke Yesus saja analogi. tak mau Sekarang nyebut gini aja, Yahweh. Pak. Sekarang gini aja. Ada berapa presiden Indonesia saat ini? Ada satu. Satu. Ya, namanya siapa? Namanya siapa? Dengan siapa Anda mengenalinya? Namanya siapa? Presiden Iya, itu? dengan siapa Anda mengenalinya? Ya mengenal lewat di TV. Aduh, kok gitu caranya jawabnya? Saya tidak pernah ketemu. Anda satu-satunya pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Indonesia Saya tidak satu-satunya pernah siapa? ketemu. Presiden. Jar Majar, saya itu tidak pernah ketemu. siapa satu-satunya Lewat penguasa di Jagat Raya Lewat ini? TV, Ya Tuhan. HP, Jor. Saya Ya, jujur, siapa? Jor. Saya tahu Yahweh. Dengan siapa kita mengenal Yahweh? lewat TV sama HP. Gimana? Orang jujur dah boleh. Start. Loh, coba saya nanya, kalau saya dah pernah ketemu Bapak Jokowi, tahunya lewat TV, masa saya mau ngaku-ngaku? Oh, saya pernah Tidak akan ketemu. mungkin Tuhan itu sembunyi kalau dia itu maha. Pasti dia itu menyatakan dirinya, Stan. Itulah kemahaannya Enggak, dia. saya mau nanya ke kamu, Jor. Kalau Jor. dia tidak bisa Jor. menyatakan dirinya, Jor. bagaimana dia disebut maha? Saya mau nanya, Jor. Kamu kenal presiden itu dari mana? Ya, gini, saya mengenal presiden itu dengan pribadi yang menduduki jabatan Jawab dulu, itu. Jor. Pelan-pelan, Pak Sopir. Pelan-pelan dijawab dulu. Taunya kamu pernah ketemu langsung salaman atau lihat di TV? Coba. Oke, saya mengenali pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Republik Indonesia yaitu presiden itu adalah tahunya dengan dari yang mana? menduduki jabatan itu. Contohnya Pernah Bapak lihat di mana? Jokowi. Pernah lihat di Dengan mana? Pak Jokowi lah saya mengenal presiden. Pernah lihat di mana? Ya, pernah saya lihat langsung. Di mana? Ya dia lewat dalam mobil dia, saya lihat. Di mana itu? Saya kenal dia. Di mana? Ya saya lewat dia pas kunjungan ke tempat kami. Dia lewat, saya lihat Pak Jokowi. Ya sudah. Kan kamu nanya Ya ke udah, saya. jadi lewat bagaimana TV. seperti itu juga kami. Bagaimana kami mengenali Tuhan kami ya lewat Yesus Oke. Kristus. Loh, kalau saya lewat TV Apakah kok. Pak Jokowi bukan presiden? Nah, kalau masalah presiden saya tahu dari TV. Tapi kalau tentang Tuhan saya nanya ke Yesus. Ya Yesus sekarang Anda tuh mengenal Tuhan Anda dari kitab suci Anda. Saya Sama nanya halnya ke seperti Yesus. itu. Wait, Ya saya nanya ke wajar. Yesus. Nanya ke Yesus saya. Yesus siapa Tuhan? Gini, dari mana Anda mengenali Tuhan Anda? Dari kitab suci, ya wajar. Seperti Ya itu sudah. pertanyaan Anda. Dari mana Anda mengenali Pak Jokowi? Ya dari TV, ya wajar. Dari Anda TV, mungkin baru ya bertemu di sudah. TV. Oke. Mayor, kamu Kalau dari Bapak mana bisa Jokowi melihat lewat dan TV. mengenal hari, Mayor? Kamu bisa mengenal hari dari mana? Melihat atau dengan cara apa? Apa? Kamu bisa mengenal hari, bisa tahu hari itu dengan cara apa? Melihat atau dengan cara diketahui? Hari apa? Ya, Kok jadi Senin, hari Selasa, larinya, Rabu, Stan? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bagaimana cara kamu mengetahui bahwa sekarang itu hari apa dengan cara apa? Dilihat. Hari itu atau kan dengan cara hari diumun? itu kan ditentukan dengan kesepakatan bahwa dengan ini hitungan Ngomong apa, Jor? hitungan Maju jam, lagi, hitungan Jor. hitungan hitungan
putaran matahari, itu disepakati bahwa kalau putarannya sekian berarti hari Kamis, putaran sekian hari Jumat, putaran sekian hari Minggu. Itu seperti sama dengan jam itu sendiri, Ustaz. Makanya Itu berarti kesepakatan. tidak semuanya untuk mengenal sesuatu dengan cara yang dilihat, Mayor. Tapi dengan cara diilmui, dengan cara diketahui. Gitu loh. Nggak semuanya kalau seumpama sesuatu itu harus dengan cara dilihat, maka akan begitu banyak di muka bumi ini. Kalau memang modalnya dengan cara fakta yang dilihat, akan banyak hal-hal yang kita singkirkan, hal-hal yang kita tolak di muka bumi ini harus kita lihat. Bagaimana kita bisa mengetahui hari? Ya dengan cara diilmui. Gitu loh. Sama seperti sekarang hari apa? Umpama hari Senin, Selasa, Rabu. Bagaimana cara mengetahuinya? Bagaimana cara untuk kamu mengetahui, melihat bahwa itu Rabu dan Kamis dan Jumat? Ya dengan cara diilmui. Karena itulah tadi Ustaz Tahta bisa mengetahui Tuhan dengan cara apa ya? Dengan cara ilmu pengetahuan, dengan Al-Quran, kitab suci. Orang Yahudinya, gitu loh. Dengan cara apa ya? Dengan cara kitab Yahudinya diilmui. Kan begitu. Jadi supaya nggak terlalu harus dikit-dikit dengan cara dilihat, dikit-dikit dengan cara dilihat. Tuhan anugerahkan kita itu bukan cuman penglihatan, panca indera ini. Ada pendengaran, ada yang namanya perasa, pengecap, bahkan dikasih akal. Yang tujuannya untuk mencari kebenaran semuanya, bukan cuman modal dengan mata. Kalau semuanya harus pembuktiannya dengan cara mata, maka akan begitu banyak di muka bumi ini yang kita tolak. Karena harus dengan cara mata. Bisa tahu itu panas bukan dengan cara yang melihat dengan cara api, tapi dengan cara dirasa. Gitu loh. Sama dengan cara bagaimana melihat itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bukan cara dilihat bagaimana cara melihat Sabtu, Minggu, Selasa. Tapi dengan cara diilmui. Sama seperti itu, Mayor. Jadi biar nggak terlalu puter-puter nanti bahasanya. Gitu loh. Lanjut, Satahta. Hanya kan udah gue bilang, kalau Kristen tidak paham Bible, tak buat mainan pakai Biblenya itu. Gini, Jor. Aduh, Jor. Ustaz. Ini, Jor. Dari tadi Ini saya pakai dua saat dalil, Jor. diskusi kita nggak ada yang tuntas, Ustaz, melompat-lompat Dengerin ya. dulu, Jor. Jadi kalau Anda berkata Iya, seperti itu, gua rasa lanjut perang lagi, salah. gaskan. Lagi nih. Jangan usah Lompat dari diskusinya. Tadi kita diskusi tentang Tuhan itu sendiri bagaimana lagi. Iya. Anda udah lah kemana-mana. Jadi udah nggak nyambung juga diskusinya. Udah buyar. tahu dia. Jor, sesuatu yang tidak kelihatan itu diimani, Jor. Al-Baqarah walladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yang gaib itu diimani. Kalau dalam Bible Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Jadi iman itu sesuatu yang tidak tampak. Makanya kamu nanya apapun saya bisa jawab pakai Quran dan Bible. Ya, nah kamu jangankan Quran, Bible aja udah paham kamu. Iya gini loh Ustaz, saya kan menjelaskannya itu secara dalil dalam kitab saya juga. Ya saya memakai akal saya. Akal saya yang saya pakai dalam apa yang tertulis dalam kitab saya itu saya pakai akal saya. Bisa Bagaimana dikatakan cara di membuktikan kalau kamu punya akal, Mayor? Ya justru saya karena punya akal makanya saya bisa menentukan Coba Tuhan saya tunjukkan ke mana yang saya benar. akal kamu di mana, kayak apa? Ya, akal saya itu, ya ini ucapan saya juga dari akal saya. Ini logo hasil dari logo saya. Hancur aja lah, lo tahu aja lah. Lanjut. Coba Jor, kamu mau nanya apapun nanti tak jawab pakai Islam dan Bible nanti. Ayo coba. Udahlah, Ustaz, udah. Aku pusing muter-muter, lompat-lompat saja nggak kemana-mana. Nggak ada yang tuntas Makanya kalau mau diskusinya. dialog itu harus menguasai dalil-dalil. Nah kamu ini Quran, ajaran Islam tidak tahu sama sekali, Bible tidak tahu sama sekali. Mau gimana kamu ini? Mau dialog? Justru saya bisa mengerti sedikit tentang keislaman itu, makanya saya hadir di sini. Makanya saya menanyakan bagaimana kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Anda bilang tadi tidak dijelaskan. Nah, saya menjelaskan kitab saya dengan dalil juga bahwa Kejadian 1:26. Oke. Saya ini sudah mempelajari Quran dan Bible masalah ketuhanan. Tuhan itu satu, qul huwallahu ahad. Tidak kelihatan Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun Asy-Syura ayat 11. Begitu juga kalau pakai Bible sama. Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4.
Perjanjian baru Markus 12:32. Tidak kelihatan Keluaran 33:20. Perjanjian baru Yohanes 5:37. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Quran Bible sama tentang Tuhan itu. Sekarang gini loh Ustaz, kalau Anda mengatakan Allah itu tidak bisa disuruh setarakan dengan apa, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Jadi dengan apa kita mengenalinya? Nah, caranya mengenalnya dalam Islam itu ya wasta'inu bisobari wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin, yaitu dengan khusyuk. Khusyuk itu di dalam hati, karena Tuhan memberi hati untuk mengenal dirinya. Mana dalilnya dalam Bible? Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Nah ini sama dengan Islam. Jadi kamu mau nanya apapun, saya pakai dalil Quran dan Bible. Udah lulus Ustaz, udah mau makan bodrek aku ini. Muter-muter dari kita pusing aku kayak naik apa kurang kita diskusi ini. Ayo mau nanya apa lagi kamu? Udah gak lagi, satu aja pulang kita bertanya muter-muter, dibawa muter-muter ke mana-mana. Gimana wong dalisnya jelas. Aduh. Wasainu bisabari wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Jadi kita itu pakai hati mengenal Tuhan itu. Begitu juga dalam Bible, Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, kata Tuhan. Nah kurang apa coba? Makanya takwa itu kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa ini di sini hati. Iya, takwa itu kan dikatakan orang yang melihat wajah Allah nanti di akhirat, di kiamat 22 orang-orang mukmin, orang yang bertakwa. Oke, sekarang orang yang sudah bertakwa, percaya kepada Tuhan itu dan bisa dikatakan bahwa dia itu yang benar di hadapan oleh Allah itu, berarti nanti orang itu bisa melihat Allahnya. Bagaimana kita mengenali Allah itu nanti orang bertakwa itu mengenalinya? Loh kan nanti ketemunya Tuhan itu sama dengan gini, kamu diceritakan suatu sosok. Seperti apa? Oh tidak diceritainnya nanti aja ketika bertemu. Oke, makanya saya bilang, Ustadz Tata sudah menjelaskan bahwa di sana belum dijelaskan. Kalau orang dari keimanan kami, orang Kristen sudah dijelaskan. Di awal kita sudah dikatakan Tuhan itu segambar dan serupa dengan Dia. Karena kenapa manusia itu umat tertinggi kemuliaannya yang dari segala nanya ciptaan ke Tuhan. Yesus juga gitu, Jor. Walaupun saya nanya ke Yesus juga sama seperti di Al-Quran. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa, sama. Iya. Ya sudah. Tidak yang salah, Yesus pun mengatakan itu. Ya sudah, Tuhan itu tidak bisa sama. lihat, didengar pun tidak bisa. Berarti Tuhannya Yesus sama seperti Tuhannya Islam sama. Tapi Tuhan tetap bisa menyatakan dirinya dengan siapa? Apa? Menyatakan apa? Jangan dengan rohnya. Dengan rohnya, di mana dalilnya? Ya, oke dengan rohnya siapa? Yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Kata siapa? Wong rohnya Tuhan ada di semua manusia kok. Ya iya, bentar Ya dulu. sudah. Roh Kudus Berarti itu Tuhan hanya dia Yesus yang melalui di dalam saya Yesus juga Kristus. Berarti melalui saya juga. Hah? Melalui saya kan rohnya Tuhan ada pada saya juga menurut Bible. Loh, menurut Bible. Oke, kalau roh Tuhan ada pada Anda, oke, mujizat apa yang sudah Anda berikan? Loh, tidak perlu mujizat, yang penting rohnya Tuhan ada pada semua manusia, kata Tuhan dalam Bible. Iya, Tuhan itu juga menciptakan roh. Berarti Anda bilang Anda itu roh di dalam diri Anda ada roh Tuhan. Oke, mujizat apa yang pernah Anda tunjukkan di dalam dunia ini? Loh kan saya bukan utusan. Loh, coba Yesus, aku nanya Yesus. Aku udah makan bodrek ini. Yesus itu berkuasa dari dirinya sendiri. Jidatku makin luas ini kayak lapangan bola nih. Gini, Jor. Orang yang diberi kuasa itu orang yang diutus oleh Tuhan seperti Yesus. Saya nanya, Yesus, kamu kuasa? Tidak, tahta. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Sehingga bedanya saya dengan Yesus apa? Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu loh. Oke, di saat Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, Anda pernahkah mengatakan itu bahwa Anda di dalam Allah, Allah di dalam Anda? Iya, saya nanya, Yesus, apakah cuma kamu satu dengan Bapa? Ya ini loh, saya pakai dalil nih. Yesus, apakah cuma kamu satu dengan Bapa? Tidak. Mereka juga satu. Mana dalilnya, Sus? Yohanes 14:20.
Mereka juga satu, bukan cuma saya. Nah itu. Aduh, pusing, lupa diskusi kita. Aku jadi ini. Gimana, saya pakai dalil. Udah makin banyak ubanku ini, gara-gara diskusi satu berapa jam aja di sini. Kalau kamu itu nanya ke saya pakai dalil. Mau minta dalil yang mana kamu? Quran atau Bible? Tinggal milih. Iya, saya juga punya dalil bagaimana saya tadi mengatakan bahwa saya mengenali Tuhan saya nanti di surga. Saya ada dalilnya. Ya tunjukkan. Mana Saya dalil? untuk mengatakan. Mana dalilnya orang Kristen melihat Tuhan di surga? Intinya, poin yang saya dapatkan diskusi dengan Mana Ustaz dalilnya? Sarah, Langsung dalil. di langsung dalam dalil. Quran belum ada tuh menjelaskan bagaimana untuk mengenali Dalil, dia Pak nanti. Pak Sopir dalil bahwa orang Kristen akan melihat Tuhan di surga. Mana? Kalau dalam Islam ada tadi wujuhu yaumaitin nadirah. Wajah-wajah orang Islam bergembira karena melihat Tuhannya. Sekarang mana dalilnya bahwa umat Kristen melihat Tuhan di surga? Silakan. Ya. Bagaimana dikatakan dengarkan di Yohanes 14 ayat dikatakan. Jor. Hah? Dalil Aku lagi dulu, dalam baru kebenaran diri dijelasin, tidak sampai Jor. kepada Bapak. Kalau Jor, dia melalui Jor. lewat Yesus Nih. Kristus. Dalil Filipus berkata dulu, kepada dia, dalil Yohanes dulu, 14 baru ayat dijelaskan, 8. Jor. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau Filipus Jor. bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa Jor. di dalam aku? Siapa Mana yang melihat anak dalilnya itu melihat Bapa? bahwa Kristen melihat Tuhan? Jor, mana di surga? Jor, mana Begitu. dalilnya? Mana dalilnya? Kalau mau melihat secara kedagingan, lihat secara Yesus Kristus, tapi secara roh, dialah cahaya tak terhampiri. Langsung dalil dulu, Jor, baru Ya udah saya dijelaskan. kasih dalilnya. Mana dalilnya? Yohanes 14 ayat 8 di saat Filipus berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau Filipus bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Itu, aku? di mana di situ Siapa menyebut melihat Kristen? anak, dia melihat Bapa. Di mana menyebut Kristen di situ? Hah? Kok Di mana menyebut lompat, Kristen? Ustaz? Aduh, kok lagi. Udah, aku mau makan border aku, Ustaz. Ya, aku turun dulu. Aku mau mandi dulu. Mandi makan border dulu. Makin banyak uang, Ustaz. Kalau Islam Ya, itu aku pamit jelas, mundur. Jor. Ustaz Hanafi, makasih. Kalau Islam Ya, itu jelas, inspirasi. Jor. Terima kasih atas rumahnya. Makasih semua ya. Aduh, gimana Major ini? Ya. Negara Islam jelas wujuhu yaumaidin nadirah, wajah-wajah orang-orang mukmin. Nah, di situ umat Islam pada hari itu berseri-seri. Aduh, Major ini. Aduh. Ya, silakan Bang host carikan lagi saya oten ini masih kurang lapar, saya masih kurang kenyang. Aduh.